Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul manajemen perubahan. Sebelum mulai kita akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Rizkiansyah. Saya Muhammad Dimas Aditya Putra. Saya Muhammad Taufik Zulfikri. Oke, kalau begitu lanjut ke materinya. Nah, sebelum masuk ke sejarah, saya akan menjelaskan definisi dari manajemen perubahan dalam SIM. Nah, manajemen perubahan dalam SIM adalah proses yang terstruktur untuk mengelola perubahan yang terjadi pada sistem informasi, proses bisnis, dan teknologi dalam suatu organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan diterapkan dengan lancar, terorganisir, dan menghasilkan manfaat yang diharapkan, tanpa mengganggu operasi atau menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang terlibat. Oke, lanjut. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sejarah, yaitu masuk ke sejarah manajemen perubahan itu dimulai dari sekitaran awal abad ke-20, yaitu di mana manajemen perubahan sendiri sebagai respon terhadap dampak revolusi industri. Perubahan teknologi ini pun berdampak pada organisasional yang ada di dunia. Dan hal ini pun memicu kebutuhan untuk pendekatan yang terstruktur dalam mengelola perubahan-perubahan. Oke, selanjutnya pada tahun 1940-an kita ada namanya itu Lewins Model. Nah, sebelumnya Kurt Lewins ini adalah orang psikolog sosial dan teoriawan asal Jerman yang dikenal sebagai bapak psikolog sosial modern, dan dia pun terkenal karena kontribusinya dalam teori dan praktikum manajemen yang ada di dunia. Nah, penjelasan untuk Lewis Model sendiri itu adalah si Kurt Lewins ini tuh mengembangkan model teori perubahan yang terkenal, yaitu terdiri dari 3 tahap utama, yaitu unfreezing, moving, dan juga refreezing. Nah, selanjutnya pada tahun 1950-an sampai 1970-an itu ada namanya teori dan pendekatan beragam, yang di mana pada periode ini teori dan pendekatan manajemen perubahan itu berkembang dengan konsep-konsep seperti partisipasi karyawan, komunikasi efektif, dan juga pengolahan resistensi menjadi populer. Oke, selanjutnya pada tahun 1980-an dan juga 1990-an, era ini melihat fokusnya itu pada perubahan organisasional yang lebih kompleks dan juga global. Pendekatan seperti transformasional ini membuat manajemen itu menjadi perhatian utama yang ada di dunia. Nah, lanjut ke abad ke-21 sampai dengan saat ini, yaitu dengan globalisasi yang ada dan inovasi teknologi, manajemen perubahan yang semakin dilihat sebagai elemen kritis untuk penghasilan organisasi, pendekatan yang lebih holistik seperti manajemen perubahan ini berkelanjutan dan juga adaptif menjadi populer. Manajemen perubahan ini pun terus berkembang dengan fokusnya itu pada integrasi teknologi baru seperti yang ada zaman sekarang, itu diintegrasikan dengan AI dan juga big data. Nah, keberlanjutan tersebut menjadi responsibilitas sosial korporat yang ada di dunia sekarang. Dan penting juga untuk dicatat bahwa manajemen perubahan bukanlah proses yang statis, melainkan evolusi terus-menerus sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan juga teknologi yang terus berubah-ubah. Lanjut. Oke. Baik, perubahan organisasi itu suatu proses penyesuaian atau transformasi yang dilakukan oleh organisasi untuk menanggapi perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Dan dampak dari perubahan itu memiliki dua dampak, yaitu struktur dan juga budaya. Kemudian ada SIM.
dan peran. SIM adalah sistem informasi manajemen, sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur yang dirancang untuk mendukung fungsi material dalam mengelola organisasi. Perannya memiliki 3, yaitu otomatisasi proses, mengurangi pekerjaan manual dengan mengotomatisasikan alur kerja sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, otomatisasi proses pengambilan keputusan berdasarkan data. SIM menyediakan informasi yang akurat dan real-time yang dapat membantu manajemen dalam membantu keputusan yang lebih tepat dan strategis. Yang terakhir, koordinasi antar divisi. Dengan SIM sebagai departemen dalam organisasi dapat berkolaborasi lebih baik karena memiliki akses yang terhadap informasi. Kemudian, lanjut, Rak. Ya. Ada resistensi dan jenis-jenisnya. Yang pertama, resistensi. Resistensi adalah penolakan atau ketidakmauan dari individu atau kelompok dalam organisasi untuk menerima atau mengikuti perubahan. Ini merupakan reaksi alami, terutama ketika perubahan melibatkan teknologi baru seperti SIM. Kemudian jenisnya ada 4. Yang pertama, resistensi teknis. Biasanya terjadi ketika karyawan merasa tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk mengoperasikan teknologi terbaru. Biasanya disebabkan oleh rasa takut terhadap hal yang belum mereka kuasai. Yang kedua, resistensi budaya. Biasanya karyawan mungkin menolak perubahan jika mereka merasa nilai-nilai dan cara kerja tradisional yang sudah lama dipegang dalam organisasi terancam akan berubah dengan teknologi baru. Yang ketiga, reaksi emosional, yaitu ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan mereka dapat memicu reaksi emosional seperti rasa cemas akan takut akan kehilangan pekerjaan karena automatisasi. Yang terakhir, resistensi politik. Biasanya, individu atau kelompok tertentu dalam organisasi menolak perubahan karena mereka memiliki posisi atau kekuasaan dalam struktur organisasi akan terancam. Oke, di sini ada video penjelasan singkat tentang manajemen perubahan. Halo, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen perubahan dalam organisasi akibat penerapan Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Di era digital saat ini, banyak organisasi yang mulai beralih dari sistem manual ke sistem yang lebih terkomputerisasi. Salah satunya adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen, SIM. SIM membantu organisasi mengoptimalkan kinerja mereka melalui pengelolaan data dan informasi yang lebih efisien. Namun, perubahan ini seringkali disertai tantangan besar, yaitu resistensi terhadap perubahan. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah rangkaian teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan SIM di organisasi membantu dalam pengelolaan data, meningkatkan produktivitas, serta menyediakan akses informasi yang cepat dan akurat. Ketika SIM diperkenalkan, hal ini tidak hanya memengaruhi teknologi yang digunakan, tetapi juga cara kerja dan struktur organisasi. Penerapan SIM seringkali membutuhkan restrukturisasi peran, perubahan alur kerja, dan pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Salah satu tantangan utama dalam penerapan SIM adalah resistensi dari karyawan. Banyak karyawan yang merasa tidak siap atau tidak nyaman dengan perubahan ini. Terdapat beberapa jenis resistensi yang umum terjadi, seperti resistensi teknis, resistensi budaya, resistensi emosional. Untuk mengatasi resistensi, organisasi harus mengambil langkah-langkah yang efektif, seperti 1. Komunikasi yang baik, 2. Pelatihan, 3. Pelibatan karyawan. Kesimpulan,
Manajemen perubahan adalah proses penting dalam memastikan keberhasilan penerapan sistem informasi manajemen. Dengan manajemen perubahan yang tepat, organisasi dapat mengatasi resistensi dan memastikan bahwa penerapan SIM berjalan lancar dan memberikan hasil yang diharapkan. Nah, oke, mungkin segitu aja video singkatnya. Lalu langsung masuk ke kesimpulan. Di sini ada kesimpulannya dari manajemen perubahan adalah proses merencanakan, menerapkan, dan mengelola perubahan dalam suatu organisasi secara sistematis. Dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan tersebut diterima dan diadopsi dengan baik oleh individu-individu di dalam organisasi, sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan lebih efektif. Oke, mungkin begitu saja presentasi dari kami kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.